Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Puji nama Tuhan. Oleh karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa hadir bersama-sama beribadah dan bersekutu. Saudaraku yang terkasih, pembacaan epistel dan juga Injil pada pagi hari ini akan menolong kita bagaimana kita mengerti firman Tuhan dan bagaimana renungan ini bisa menguatkan kehidupan rohania kita sebelum kita memasuki masa puasa pranatal besok, ya, mulai besok Senin. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu disembuhkan oleh orang Samaria yang baik hati. Nah, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kisah orang Samaria yang baik hati ini adalah untuk mengajari kita tentang apa artinya berbagi di dalam kehidupan Kristus. Saudara, pengajaran patristik atau pengajaran para bapak gereja mengenai perumpamaan orang Samaria ini sangatlah instruktif. Artinya mengandung instruksi-instruksi. Dan kita bisa melihat pengajaran teologi ini di dalam ikon orang Samaria yang baik hati. Nah, saudara, menurut pemikiran para bapak gereja, dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus bahwa adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Memang secara geografis kota Yerusalem itu letaknya di atas bukit yang namanya Bukit Sion. Makanya ketika orang-orang Israel, ya, setahun ada 3 kali untuk datang hadir ke kota Yerusalem pada perayaan-perayaan besar seperti Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun, maka mereka akan di dalam kitab Mazmur, LAI menerjemahkannya ziarah. Itu dari kata bahasa Ibrani has, artinya mendaki. Dalam bahasa Arab haji. Makanya orang mengatakan naik haji itu artinya mendaki. Nama permasalahannya di tanah Arab sana itu bukan di bukit. Makanya hasnya itu naiknya kemana kalau dibilang haji. Nah, makanya orang Israel ini setiap tahun, setahun 3 kali itu mesti haji. Naik haji ke kota Yerusalem, mendaki has. Nah, semoga kita juga punya kesempatan demikian ya Bapak Ibu Saudara, naik haji ke kota Yerusalem atau ke Gunung Athos, tinggal dipilih. Nah, saudaraku yang terkasih, kembali ke dalam perumpamaan ini. Yesus berkata ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Bapak gereja mengajarkan bahwa seorang ini adalah Adam, nenek moyang kita, Adam, yang turun dari Yerusalem sorgawi kepada keduniawian. Pada saat kapan? Pada saat Adam, nenek moyang kita ini jatuh dalam dosa. Dia jatuh dari firdaus Allah, Yerusalem sorgawi. Dia jatuh dan menjauh dari hadirat Allah. Turun derajatnya. Yang mestinya kita dicipta menurut gambar dan naik mencapai rupa. Kita lihat ikon dari pendakian ilahi Santo Yohanes Kelimakus. Ada orang-orang yang harusnya mendaki naik menuju keserupaan dengan Kristus. Tetapi Adam ini mewakili kita semua telah jatuh dari gambar Allah. Dan gambar Allah ini telah rusak. Kitab Roma mengatakan kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang mestinya kita harus semakin naik, next level terus di dalam keserupaan dengan Kristus. Tetapi akibat dosa kita jatuh dan turun dari Yerusalem surgawi. Moral kita semakin merosot. Kita lihat di dunia ini, berita-berita bukannya semakin membaik, tetapi selalu kita dengar berita-berita yang mengerikan, yang menjijikkan. LGBT, kemudian seks bebas, amoralitas, narkoba, dan di mana-mana moral dan akhlak manusia semakin turun dari Yerusalem surga. Nah, saudaraku yang terkasih, orang ini, Adam ini yang telah turun dari Yerusalem ke Yeriko, dikatakan ia jatuh ke tangan
penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan tetapi juga memukuli sampai ditinggalkan setengah mati. Kita tahu penyamun-penyamun ini siapa? Adalah iblis, si jahat. Dan luka-luka yang dihasilkan oleh pukulan-pukulan dan tidak hanya merampok. Apa yang dirampok? Kemuliaan Allah, kesetiaan manusia kepada Allah itu dirampas oleh iblis. Yang lalu kita sudah mendengar firman, benih yang ditabur di pinggir jalan dimakan oleh burung-burung di udara, dirampas oleh iblis. Lalu dikatakan memukulinya dan meninggalkannya setengah mati. Kalau orang dipukul maka akan menghasilkan luka, berdarah, memar, babak belur. Itulah dosa yang memukuli jiwa kita sehingga jiwa kita ini sakit. Jiwa kita ini semakin rusak karena dosa. Nah, saudaraku yang terkasih, luka-luka akibat dosa inilah yang membuat kita lemah secara rohani. Kalau orang sakit, itu tubuhnya lemah. Dan kalau tidak diobati, apalagi di sini perumpamaan mengatakan dia ditinggal setengah mati. Setengah mati, belum sampai mati. Kalau dibiarkan terus, akan sampai kepada kematian. Demikianlah upah dosa adalah maut, saudara. Manusia berdosa ini tidak berdaya. Dengan kehilangan kekuatannya, dia tergeletak di pinggir jalan, di dalam keputusasaan dan kesakitan. Waktu kita berdoa pagi, saudara, ada doa Janda Suci Basilius Agung mengatakan bahwa kami bersyukur kepadamu ya Allah yang telah membangunkan kami sementara kami tergeletak di dalam keputusasaan, sehingga pada waktu fajar kami boleh bangun dan bersyukur kepadamu. Nah, saudara, ketika kita tergeletak dalam keputusasaan inilah kita butuh juru selamat. Nah, lalu dikatakan oleh Tuhan, ada seorang imam, lalu ada seorang Lewi turun melewati jalan itu dan melihat Adam yang setengah mati itu. Siapa mereka? Bapak Gereja mengajarkan bahwa mereka adalah hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Imam Nabi Musa dan orang Lewi keturunan Harun. Jadi hukum Taurat Musa dan imamat Lewi dikatakan mereka tidak menolong. Dan itu benar bahwa hukum Taurat dan imamat Harun itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Dikatakan bahwa perjanjian lama adalah bayangan dari sesungguhnya yang akan datang, yaitu Kristus. Jadi perjanjian lama, hukum Taurat Musa, keimamatan Harun, segala bentuk korban-korban bakaran, itu semua menggiring orang-orang Israel untuk menyambut Mesias, sang juru selamat. Dan mereka memang tidak dapat menolong hukum Taurat dan juga keimamatan Lewi. Lalu datanglah seorang Samaria yang baik hati. Siapakah orang ini? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada dalam ikon orang Samaria yang baik hati dalam gereja Ortodoks digambarkan itu Yesus sendiri yang dituliskan situ, yang menyirami orang yang terluka itu, naikkan ke keledai lalu menitipkannya ke tempat penginapan. Tuhan Yesuslah orang Samaria yang baik hati. Lalu kenapa Tuhan Yesus mengumpamakannya orang Samaria? Kenapa bukan orang Yahudi? Nah, saudara juga perlu tahu bahwa pada waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi ini adalah bermusuhan. Orang Samaria adalah keturunan dari orang-orang Israel Yahudi yang kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Dan mereka punya tempat ibadah mereka sendiri di Gunung Gerizim, sedangkan orang Yahudi di Gunung Sion, di Yerusalem. Jadi orang Yahudi dan orang Samaria ini berseteru. Dan Yesus memilih mengumpamakan ini adalah orang Samaria untuk menggambarkan dirinya sendiri. Yang kita tahu pada masa sengsara Kristus, Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, dia dihina, diludahi, bahkan dia dibunuh. Demikian juga orang-orang Samaria. Mereka dilecehkan, mereka dihina, mereka ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ini suatu tipologi yang luar biasa. Kristus sedang memberitakan dirinya sendiri. Adalah orang Samaria yang baik hati, yaitu dia sendiri, datang dan di dalam kemurnian belas kasihannya dia melihat Adam yang setengah mati itu, saudara dan saya. Dia datang
untuk menyembuhkan. Peristiwa Natal yang akan kita siapkan hati kita dalam masa puasa 40 hari, mengingat bagaimana Kristus Sang Firman Allah itu mau menjadi daging untuk kita, mau dihina seperti orang Samaria ini, ditolak dan dibunuh demi kita, untuk menyembuhkan Adam yang setengah mati itu. Nah, saudaraku yang terkasih, imam dan orang Lewi dalam kisah itu sebenarnya ya saudara, tidak secara langsung itu secara tidak langsung mereka telah membantu para perampok untuk membuat orang itu setengah mati karena tidak ditolong. Dan secara tidak langsung mereka sebenarnya menolong para perampok ini supaya sekalian mati, karena supaya tidak diselamatkan. Makanya Matius 23 ayat 13 dikatakan, celakalah hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab engkau menutup pintu kerajaan surga. Engkau sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi menghalang-halangi orang yang berusaha untuk masuk. Tidak ditolong, dibiarkan mati. Saudara, orang Samaria ini atau Tuhan Yesus sendiri dikatakan dia membalut luka-luka orang itu, dan sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur, dua elemen yang penting di dalam sakramen kita. Anggur dalam sakramen perjamuan kudus, dan Tuhan berkata, inilah cawan perjanjian baru oleh darah. Minyak pada waktu kita dikrismasi setelah kita dibaptiskan sebagai meterai Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus di sini memberikan minyak dan anggur, sakramen yang kudus untuk membalut luka-luka akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Nah saudara, oleh karena itu, sesudah Yesus menyembuhkan dan membalut luka-lukanya, dikatakan dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan. Apa ini tempat penginapan? Inilah gereja Tuhan. Tempat penginapan adalah gereja Tuhan, dan pemilik penginapan itu adalah episkop atau presbiter atau diakon. Mereka lah orang yang dipercaya Tuhan untuk mengelola tempat penginapan atau mengelola gereja itu. Dan orang yang sakit ini dititipkan Yesus ke gereja. Kita ingat perkataan Santo Yohanes Chrysostomus bahwa gereja adalah rumah sakit bagi setiap orang yang sakit. Dan siapakah orang yang sakit ini? Ya kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dititipkan di dalam gerejanya GGOC, GOI, dengan metropolitan yang mulia Potius, Bapak rohani kita di sini Romo Yohanes. Mereka lah pemilik tempat penginapan yang menolong kita, yang merawat luka-luka kita supaya sehat, supaya lekas sembuh. Nah, saudara, dikatakan Tuhan memberikan 2 dinar. Ya, dikatakan di ayat yang ke-35, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Apa maksudnya, saudara? Inilah tradisi suci. Tradisi suci gereja ada 2. Tradisi tertulis, Alkitab suci, dan tradisi lisan, tradisi gereja yang tidak tertulis. Tuhan memberikan firman-Nya, baik yang firman-Nya itu ditulis oleh para nabi dan rasul menjadi Alkitab, maupun firman yang tidak dituliskan, dan itu ada di dalam teks-teks ibadah kita, dalam liturgi, dalam tradisi suci kita. Tuhan memberikan 2 dinar. Fungsinya apa? Untuk digunakan juga sebagai kesembuhan kita. Jangan lupa baca Alkitab, saudara. Dan jangan juga lupa untuk membaca quotes-quotes dari para Bapak Suci. Sekalimat 2 kalimat menurut Bapak Paisius dari Gunung Athos itu akan menyembuhkan jiwa. Nah, saudaraku yang terkasih, dikatakan juga bahwa aku akan menggantinya jika engkau membelanjakan lebih dari ini waktu aku kembali. Ini bicara soal kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada waktu Tuhan Yesus akan kembali.
Saat ini Tuhan sudah menitipkan kita di dalam gerejanya, di dalam persekutuan orang percaya, di dalam kawanan domba gembalaan Allah di bawah episkop sebagai penerus dari Kristus di bumi ini. Dan suatu saat Kristus akan datang kembali kali yang kedua. Waktu aku kembali, aku akan membayarkan. Artinya apa? Kristus akan membalaskan kepada setiap kita apapun yang telah kita perbuat. Tuhan akan memberikan pahalanya. Tuhan akan berhitung dengan kita. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, kalau kita menjalani kehidupan yang mulia, maka Kristus akan mengaruniakan juga kemuliaan untuk kehidupan kita di dalam kehidupan yang akan datang. Akhirnya saudaraku yang terkasih, janji tentang kedatangan Kristus kali yang kedua ini juga diberitakan melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ini luar biasa. Dari perumpamaan yang sederhana ini, dari sejak penciptaan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bagaimana Kristus datang menyelamatkan, lalu bagaimana nanti Kristus berjanji akan datang kembali. Ini lengkap sekali dalam perumpamaan ini, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, sebagai penutup dari renungan ini, saya mengutip perkataan Jana Suci Yohanes Sang Rasul dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 bahwa akan saya bacakan di dalam suratnya 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ialah perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati ini juga boleh membantu kehidupan rohani kita dalam menjalani kehidupan spiritual ortodoks sampai nanti sang orang Samaria yang baik hati itu datang kembali dan mengadakan perhitungan dengan kita di dalam doa-doa liturgi. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh menolong kami di dalam berdiri dan menghadapi tahta pengadilan Kristus yang mengerikan itu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.